Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Randa Melina dan teman saya Supian Sauri ingin mempresentasikan pendidikan di era globalisasi. Dasar-dasar pendidikan kelas 31 program studi pendidikan guru sekolah dasar. Dosen pengampu Ibu Nana Citrawati Lestari, MPD. Berikut video penjelasan dari kami. Pengertian era globalisasi. Pengertian era globalisasi dapat dijelaskan dari dua kata yang membangunnya, yakni kata era dan globalisasi. Era berarti zaman atau kurun waktu, sementara globalisasi berarti proses mengglobal atau mendunia. Dengan demikian, era globalisasi berarti zaman yang di dalamnya terjadi proses mendunia. Proses mendunia ini terjadi sejak tahun 1980-an. Itu terjadi di berbagai bidang atau aspek kehidupan manusia. Misalnya di bidang politik, sosial, ekonomi, agama, dan terutama sekali globalisasi di bidang teknologi. Pendidikan secara umum adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Dampak positif bagi peserta didik di era globalisasi yaitu mempermudah siswa menggali informasi tentang pelajaran yang akan ditempuhnya di sekolah, meringankan komunikasi jarak jauh antara guru, siswa, dan orang tua dengan tujuan meningkatkan kerjasama antara guru, siswa, dan orang tua. Siswa bisa membuat karya tulis maupun gambar melalui teknologi komputer, menambah wawasan informasi dunia kepada siswa. Dampak negatif bagi peserta didik di era globalisasi yaitu kemajuan teknologi dan informasi membuat peserta didik terlena dengan godaan dunia maya dan pada akhirnya perlahan-lahan terkikis moral dan pesan-pesan kebaikan yang diajarkan oleh agama. Di era globalisasi dan kemajuan informasi, komunikasi, dan teknologi membuat siswa perlahan-lahan lebih mementingkan kesenangan pribadi dibandingkan rasa kebersamaan kepada keluarga, teman sejawat, dan lingkungan masyarakat. Pendidikan pastinya menghadapi tantangan besar di era globalisasi ini. Adapun tantangan menurut Khairuddin Kurniawan yaitu tantangan untuk meningkatkan nilai tambah, yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas kerja nasional serta pertumbuhan dan pemerataan ekonomi sebagai upaya untuk memelihara pembangunan berkelanjutan. Tantangan untuk melakukan riset secara komprehensif terdapat terjadinya era reformasi dan transformasi struktur masyarakat dari masyarakat tradisional agraris ke masyarakat modern, industri, dan informasi komunikasi, serta bagaimana implikasinya bagi peningkat dan pengembangan kualitas kehidupan SDM. Tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat yaitu meningkatkan daya saing bangsa dalam menghasilkan karya-karya kreatif yang berkualitas sebagai hasil pemikiran, penemuan, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Tantangan terhadap munculnya invasi dan kolonialisme baru di bidang iptek yang menggantikan invasi dalam kolonialisme di bidang politik dan ekonomi. Pemanfaatan TIK dalam pendidikan. A. Manajemen Sistem Informasi. Sistem Informasi Manajemen atau SIM merupakan sebuah sistem informasi keorganisasian yang mendukung proses-proses manajemen. SIM yang baik sangat membantu dalam efisien waktu dan materi transaksi organisasi serta mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan.
Pemanfaatan teknologi informasi untuk menjalankan sistem informasi memungkinkan aliran informasi berjalan dengan cepat dan akurat. Database online yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Perguruan Tinggi memudahkan terjadinya pertukaran informasi dan data dengan cepat. Kemudahan ini berarti efisiensi pelaksanaan pendidikan dalam segala hal. B. E-learning. E-learning merupakan bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk maya. Melalui e-learning, belajar tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Belajar mandiri berbasis kreativitas peserta didik yang dilakukan melalui e-learning mendorong peserta didik untuk melakukan analisa dan sintesa pengetahuan, menggali, mengolah, dan memanfaatkan informasi, menghasilkan tulisan, informasi, dan pengetahuan sendiri. Peserta didik dirangsang untuk melakukan eksplorasi ilmu pengetahuan. C. Media pembelajaran. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pembelajaran dapat melalui pemanfaatan internet dalam e-learning maupun penggunaan komputer sebagai media interaktif. Diharapkan dengan penggunaan media ini dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, serta perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran dapat terjadi. Selain itu, proses pembelajaran akan lebih efektif karena penggunaan media pembelajaran memungkinkan teratasinya hambatan dalam proses komunikasi guru serta peserta didik seperti hambatan fisiologis, psikologis, kultural, dan lingkungan. Pembaruan pendidikan. Berbicara mengenai inovasi pembaharuan berasal dari istilah invention dan discovery. Invention adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil karya manusia. Discovery adalah penemuan sesuatu benda yang sebenarnya telah ada sebelumnya. Dengan demikian, inovasi dapat diartikan usaha menemukan benda yang baru dengan jalan melakukan kegiatan atau usaha invention dan discovery. Dalam hal ini, Ibrahim Nur mengatakan bahwa inovasi adalah penemuan yang dapat berupa sesuatu ide, barang, kejadian, metode yang diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat. Inovasi dapat berupa hasil dari invention atau discovery. Inovasi dilakukan dengan tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah. Inovasi dalam pendekatan pendidikan. Inovasi merupakan perubahan sistem dari yang kurang baik ke arah yang lebih baik, sedangkan pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Implikasinya bahwa pembelajaran sebagai sesuatu proses yang harus dirancang, dikembangkan, dan dikelola secara kreatif, dinamis, dengan menerapkan pendekatan multi untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang kondusif bagi siswa. Pembelajaran merupakan sesuatu yang kompleks, artinya segala sesuatu yang terjadi pada proses pembelajaran harus merupakan sesuatu yang sangat berarti baik ucapan, pikiran, maupun tindakan. Jadi yang dimaksud dengan inovasi pembelajaran yaitu proses belajar pada siswa yang dirancang, dikembangkan, dan dikelola secara kreatif, dinamis, dengan menerapkan pendekatan multi ke arah yang lebih baik untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang kondusif bagi siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.